Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Nah, seperti yang kita ketahui bahwa minggu depan itu kita akan melaksanakan penjurusan untuk anak-anak kelas 11. Nah, sekarang Ibu akan sedikit menjelaskan tentang penjurusan-penjurusan itu. Sesuai kurikulum kita sekarang, yaitu kurikulum Merdeka, sekolah kita itu mempunyai dua penjurusan, yaitu yang pertama ada paket A atau yang nantinya akan berada di kelas A. Nah, anak-anak yang berada di kelas tersebut akan mempelajari tentang sains. Jadi kalian yang senang menghitung atau senang yang berbau angka-angka, kalian bisa masuk ke kelas A. Kemudian selain paket A, sekolah kita itu juga menyediakan paket B, yang dimana paket B tersebut akan mempelajari tentang sosial humaniora. Jadi untuk kalian yang minat atau berbakat di bidang mungkin tulis menulis, itu bisa masuk ke kelas B ini. Nah, Ibu berharap agar kalian memikirkan dengan matang-matang jurusan apa yang ingin kalian pilih, agar nantinya tidak salah jurusan. Dan Ibu sangat mengharapkan jurusan yang kalian pilih saat ini akan sejalan dengan jurusan yang kalian inginkan ketika nantinya masuk universitas. Dan Ibu berpesan untuk kalian itu agar mendiskusikannya dengan kedua orang tua, agar tidak ada miskomunikasi antara kalian dengan kedua orang tua. Tasya, kamu mau pilih paket apa? Aku masih bingung nih, Ce. Kalau kamu milih apa? Aku sih jelas-jelas pengen pilih paket A. Soalnya kan aku suka banget sama biologi, terus sama fisika. Terus juga nanti waktu kuliah aku mau pilih kedokteran. Jadi gak mungkin banget sih kalau aku pilih paket yang lain. Aku mungkin ikut paket A juga deh. Wah, serius? Kita bakalan sekelas lagi dong. Bu, Tasya mau ngomong. Iya, sini nak. Bu, tadi pas di sekolah aku dikasih tahu informasi soal paket penjurusan. Kayaknya paket B lebih cocok deh, Bu, buat aku. Tapi nak, paket A itu lebih punya prospek kerja. Kalau kamu pilih paket A, kamu bisa pilih jurusan yang lebih baik di kuliah. Ibu yakin kamu bisa. Walau awalnya susah, tapi itu lebih menjanjikan, Tasya. Sebenarnya aku ada kemauan buat pilih paket A sih, Bu. Soalnya JJ sahabatku juga pilih paket itu. Nah, ya sudah, kamu pilih paket A saja. Nurut sama ibu. Kalau kamu pilih paket B, kamu nggak bisa jadi dokter, Tasya. Tapi Bu, kalau aku nggak bisa gimana? Soalnya kan paket A itu lebih condong ke mata pelajaran sains. Sedangkan aku kan lebih suka ke geografi sama sejarah gitu. Apalagi cita-citaku kan pengennya jadi filsafat, bukan jadi dokter. Udahlah, percaya sama ibu. Pilihan ibu itu nggak pernah salah buat anaknya. Pokoknya kamu jangan sampai pilih paket B ya, Tasya. Iya, Bu. Ada balok yang bermasa 10 kilo ditarik dengan gaya ke kanan sebesar 18 Newton dan 10 Newton, dan kemudian ada gaya gesek sebesar 8 Newton. Gaya gesek ini berlawanan dengan arah gerak benda ya. Nah, kemudian tinggal kita masukkan ke rumus F sama dengan F. Duh, bisa gak ya? Seneng deh, akhirnya kita sekelas lagi. Aku juga seneng, J. Selamat pagi anak-anak. Nah, Ibu ucapkan selamat datang kepada kalian yang telah masuk di paket A ini kelas 11-1. Nah, Ibu di sini sebagai guru fisika kalian. Langsung saja kita masuk pada materi. Silahkan kalian buka buku halaman 72 yang kita hari ini akan membahas tentang termodinamika. Nah, sebelum memasuki materi pelajaran, di sini Ibu akan bertanya kepada kalian. Mungkin kalian ada yang tahu tentang apa itu hukum termodinamika? Nah, baik, untuk JJ silahkan memaparkan jawabannya. Bunyi hukum termodinamika adalah energi tidak dapat dipisahkan atau dimusnahkan, tetapi bisa diubah ke dalam bentuk energi lainnya. Baik, benar sekali JJ. Terima kasih atas jawabannya. Nah, jadi termodinamika ini adalah suatu cabang fisika yang membahas tentang suhu dan juga panas, serta konversi panas dan bentuk energi lainnya.
Tasya? Aku bener-bener pusing banget, Rit. Kimia sama fisika itu bukan aku banget. Apalagi ibuku juga maksa buat ikut itu. JJ juga milih itu. Aku bingung. Sebenarnya aku cuma takut kalau aku nggak punya teman. Padahal sebenarnya aku nggak minat di sains. Tasya, hidup itu jangan gantung sama teman kamu ataupun orang lain. Hidup itu harus punya tujuan. Percaya sama tujuan kamu. Kalau emang kamu gak suka sains, kamu itu seharusnya gak ada di kelas ini. Tapi udah terlanjur, Rit. Aku bingung sama diriku sendiri. Kalau kamu terus-terusan bohongin diri kamu sendiri, kamu itu nantinya bakal kecewa sama hidup kamu sendiri. Coba deh, kamu konsul ke guru BK di sekolah kamu. Pasti dia bisa cari solusi buat kamu. Ada apa, Tasya? Ada yang bisa Ibu bantu? Iya, Bu, saya mau curhat. Baik, Ibu dengarkan. Apa yang sedang kamu rasakan? Saya merasa salah jurusan, Bu. Saya nggak nyaman di sini. Ibu saya bilang ini jurusan bagus, yang bisa buat masa depan saya cerah. Jadi ini bukan pilihan hatimu? Bukan, Bu. Sejujurnya saya pengen masuk jurusan yang lebih condong ke sosial. Tapi ibu saya bilang jurusan itu gak punya masa depan. Itu pasti berat ya. Kamu berusaha memenuhi harapan orang lain. Iya, Bu, dan sekarang saya nyesel. Saya nggak suka pelajaran-pelajaran di sini. Saya jadi malas belajar dan nilai saya jelek. Tapi saya nggak bisa pindah kan, Bu? Kalau untuk pindah sekarang, itu sulit. Tapi bukan berarti kamu tidak menemukan cara untuk bertahan. Tasya, Ibu tahu ini bukan situasi yang mudah. Kadang kita terjebak di sebuah pilihan yang sudah terlanjur kita buat. Tapi hidup ini bukan tentang pilihan itu, tapi bagaimana cara kita menyikapinya. Jadi sekarang apa yang harus saya lakukan, Bu? Pertama, coba cari hal-hal yang kamu sukai di jurusan ini. Mungkin tidak semuanya buruk. Lalu jadikan pengalaman ini sebagai pembelajaran untuk kamu mengenal dirimu lebih baik di masa depan. Tapi kalau tetap nggak cocok gimana, Bu? Kalau tetap gak cocok, kamu bisa jadikan ini motivasi buat kamu memperjuangkan apa yang kamu inginkan di masa depan. Setelah lulus SMA, kamu bisa memilih jurusan yang benar-benar kamu sukai. Jangan menyerah hanya karena hari ini terasa sangat berat untuk kamu. Berarti saya harus mencoba bertahan dulu ya, Bu? Iya, Nak. Kamu lebih kuat daripada apa yang kamu pikirkan. Jangan biarkan kesalahan hari ini menghalangi masa depanmu. Terima kasih, Bu. Saya akan berusaha semaksimal mungkin. Pintar, Tasya. Kalau kamu butuh tempat bercerita, Ibu selalu ada di sini. Pendidikan SLTA memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk masa depan seseorang. Melalui pendidikan ini, individu dapat mengembangkan potensi diri, mempersiapkan diri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dan juga memasuki dunia kerja. Masa SMA adalah masa yang penuh warna dan penuh cerita. Di usia ini, kita dihadapkan pada banyak pilihan tentang pendidikan, pertemanan, hingga masa depan. Namun, kita semua tahu bahwa tidak semua pilihan itu mudah. Kadang ada keraguan dan kebingungan. Masa remaja sering dikenal dengan masa pencarian jati diri. Remaja akan mencoba hal-hal baru, merasakan perubahan emosional, dan muncul pertanyaan tentang tujuan hidup. Namun, di balik perjalanan ini, remaja sering dihadapkan dengan berbagai tekanan. Tekanan akademis dengan tuntutan nilai tinggi dan persiapan ujian seringkali membuat siswa merasa cemas terhadap masa depan. Tekanan sosial seperti keinginan untuk diterima di lingkup pertemanan dapat mempengaruhi rasa percaya diri dan citra diri mereka. Tak ketinggalan, tekanan dari keluarga di mana ekspektasi terkait prestasi akademik atau keputusan karir kerap menjadi beban tersendiri. Orang tua memiliki peran penting dalam mendidik anak remaja di masa-masa penuh tantangan. Dengan memberikan dukungan emosional, mereka membantu anak merasa diterima dan dihargai. Orang tua juga menjadi teladan dengan menunjukkan perilaku positif, melibatkan diri secara aktif dalam proses pembelajaran, dan membuka ruang diskusi yang jujur. Mengamati perubahan sikap dan perilaku anak pun menjadi kunci untuk memberikan bimbingan yang tepat.
Tidak hanya orang tua, lingkungan juga memiliki pengaruh yang sangat besar. Di dalam keluarga, dukungan emosional dan motivasi dari orang tua dapat meningkatkan kepercayaan diri siswa untuk menghadapi tantangan di sekolah. Lingkungan sekolah yang kondusif dengan guru dan staf yang peduli menciptakan ruang belajar yang menyenangkan. Sementara itu, teman sebaya dan media yang positif dapat membentuk nilai-nilai perilaku serta perspektif diri yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok yang membahas materi tentang pendidikan SLTA atau pendidikan tingkat SMA akan mewawancarai salah satu siswa dari SMA 2 Jember. Di sini saya sudah bersama siswa tersebut. Kenalin, aku Rida. Kamu? Puspa dari SMA 2 Jember. Oh iya. Di sini kamu dari kelas apa? Dari kelas biokimia dari 12.1 SMA Negeri 2 Jember. Ya, jadi di sini kamu udah di kurikulum berbeda ya? Iya, sudah di kurikulum Merdeka. Oh ya, kurikulum Merdeka. Terus di sini aku mau tanya pengalaman kamu selama, ini kan kamu udah kelas 12, pasti udah banyak pengalaman ya. Pengalaman kamu dari kelas 10 sampai kelas 12 itu kayak gimana? Kalau terkait pengalaman pasti banyak banget ya. Kalau di sekolah saya sendiri itu banyak banget pengalaman yang saya dapetin baik dari akademik maupun non akademik. Kalau dari akademik itu sekolah saya memfasilitasi untuk pembinaan di bidang lomba akademik. Jadi saya sejak kelas 10 itu sudah ada semacam penjaringan untuk OSN. Memang saya di sana itu ikut terjaring sebagai salah satu siswi di perwakilan bidang ekonomi. Nah, alhamdulillahnya saya bisa dapat untuk lolos juga di bidang provinsi pada kelas 10. Lalu untuk pengalaman akademiknya saya sendiri tergabung juga dalam organisasi OSIS. Nah, jadi sekolah saya tuh sangat di SMA ini sangat mengembangkan bakat saya baik di akademik maupun non akademik. Jadi emang kamu udah dari kelas 10 itu udah kontribusi di non akademik dari sekolahnya itu ya. Oh ya. Lalu pengalaman apa lagi yang kira-kira mungkin dari teman kamu atau dari siapa gitu? Coba ceritakan. Kalau dari teman ini ada juga sih Kak yang menarik. Jadi kalau di sekolah saya ini kan paket penjurusan itu ada 2, A sama B. Kalau A ini yang pada rumpun IPA, yang B itu rumpun sosum. Nah, rumpun IPA-nya sendiri itu juga dibagi beberapa. Ada biokimia yang mengarah kesehatan, lalu biofisika dan fisika kimia yang mengarah ke teknik. Untuk yang kesehatan ini ada juga mata pelajaran tambahan ekonomi gitu. Jadi saya memilih di yang biokimia karena ada ekonomi yang merupakan pelajaran kesukaan saya. Makanya saya juga agak lebih condong ke arah kesehatan seperti itu. Ini tuh penjurusan itu waktu kelas 11. Kalau kelas 10 itu kita masih general, semua mata pelajaran itu dipelajari. Iya. Nah, ketika mau naik ke kelas 11 itu kan sudah ada tes dan juga ya serangkaian kuesioner lah semacamnya untuk menentukan kita tuh akan masuk ke peminatan yang apa gitu. Seperti bakat minat gitu ya? Iya. Nah, kebetulan saya tuh punya satu teman dekat yang mana dia itu sebenarnya tuh lebih condong ke arah sosum. Cuman saya nggak tahu kenapa ya, mungkin karena desakan orang tua atau juga melihat teman-temannya yang mana emang circle-nya kita itu lebih banyak itu condong ke kesehatan. Jadi dia tuh lebih milih untuk masuk ke kesehatan gitu dibandingkan mengikuti minat dia di bidang sosum. Jadi dia kayak takut buat sendiri di sosum, jadinya dia milih buat ikut circle-nya gitu, ikut temennya. Terus buat tujuan kamu setelah lulus dari SMA bentar lagi kan udah itu tes itu ya. Iya, itu gimana tujuan kamu selanjutnya? Mau di mana? Mau ngambil jurusan apa? Kalau yang tadi sudah saya jelaskan kan saya lebih banyak minatnya tuh ke ekonomi ya. Nah, kalau saya tuh saat ini sudah berencana untuk masuk ke jurusannya itu akuntansi. Nah, untuk univnya sendiri saya tuh masih banyak bercabang-cabang lah untuk masih banyak pilihan. Iya, karena kan belum secepat itu bisa menentukan. Saya juga antara mau kuliah tapi juga mau ke kedinasan juga gitu. Ingin juga tuh masuk ke STAN karena kan juga berkaitan dengan akuntansi. Nah, tapi kan STAN kan akhir-akhir ya pendaftarannya. Iya, betul. Jadi kamu harus ke universitas. Iya, harus banyak persiapan untuk univ dulu sebelum akhirnya mau beranjak ke STAN gitu. Jadi masih belum nemuin pilihan di univnya ya. Dan untuk jurusannya itu akuntansi. Jurusannya akuntansi. Kalau univ mungkin kalau dari jurusan itu maunya di UGM ya. Oh, UGM. Amin. UGM akuntansi. Ya, terus selanjutnya gimana peran sekolah kamu yang sekarang itu membangun bakat dan minat kamu?
Iya, seperti yang tadi sudah saya jelaskan kan saya mengembangkan bakat itu dari baik di akademik maupun non. Nah, sekolah itu menurut saya benar-benar sangat membantu karena pada bidang akademiknya tuh untuk guru-guru sendiri tuh banyak sangat berkompeten sehingga ketika mengajar tuh benar-benar mengajar sesuai dengan bidangnya. Lagi pada bidang ekonomi dan juga bio dan juga kimia. Nah, untuk terkait dengan perlombaan yang sudah sering saya ikuti itu juga banyak sekali pembinaan dari sekolah dan juga kita juga bisa mengajukan bantuan dana transportasi apabila kita tuh punya perlombaan di luar kota gitu. Oh iya, jadi juga dibantu di transportasi. Iya, dibantu secara finansial dan juga dibantu secara pembinaan akademik. Kalau non akademik ya sekolah karena punya OSIS ya, jadi saya itu langsung tergabung di OSIS dan alhamdulillahnya sekolah sangat mendukung dengan adanya program kerja dan juga organisasi OSIS ini yang mana sangat mengembangkan bakat dan minat saya di bidang keorganisasian. Berarti sekolah kamu ini sangat dukung kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh siswa-siswanya itu. Lalu selanjutnya itu pelajaran atau pengalaman mungkin berharga yang kamu dapetin selama di SMA kamu ini. Kalau pelajaran pasti banyak ya Kak ya. Mungkin karena saya udah kelas 12, guru-gurunya tuh banyak sudah sepuh. Nah, setiap hari itu mungkin selain menjelaskan pelajaran tuh juga seperti memberi petuah lah anggapannya tentang nasihat gitu ya, memberikan banyak nasihat soal jangan salah memilih, harus yang punya tata krama, adab nanti kalau misalnya di tempat yang baru seperti itu. Jadi lebih banyak tuh saya dapatkan di kelas 12 nih. Mungkin karena kelas 10 11 itu masih banyak main-mainnya ya. Kalau kelas 12 saya lebih fokus dan juga ya lebih dapat banyak pencerahan di kelas 12 ini soal ya bagaimana cara untuk bisa memilih gitu, apalagi kan kelas 12 tuh punya dilema jurusan ya. Jadi saya tuh banyak sekali berkonsultasi dengan guru-guru. Mungkin lebih ke arah itu sih, sama juga konsultasi ke BK gitu ya. Sama juga mungkin lebih ke teman-teman juga sih karena tahun terakhir jadi tuh momen-momen yang kita bersama itu masih harus udah benar-benar kita nikmati bersama lah. Mungkin karena sebagai pengalaman yang nggak bisa keulang gitu ya. Iya, betul. Nanti kalau udah kuliah beda lagi. Iya, beda lagi, harus bonding lagi gitu. Betul-betul. Lalu selanjutnya itu menurut kamu seberapa penting peran keluarga dan lingkungan dalam mendukung perkembangan diri kamu selama SMA? Kalau menurut saya penting banget ya, mungkin karena saya kebetulan juga anak rantau ya. Saya aslinya tuh dari Desa Ambulu, habis itu saya ngerantau di Jember kotanya. Nah, jadi menurut saya tuh karena sehari-hari saya tuh memang selalu sendiri ya, jadi mungkin kadang-kadang tuh ada rasa homesick, lelah, capek gitu. Ya, apalagi kamu masih SMA. Iya, jadi ketika saya pulang, memang juga keluarga tuh atmosfernya itu yang bikin semangat kita bisa balik lagi gitu. Jadi kamu dapat dukungannya nggak secara langsung ya, virtual gitu. Kebanyakan gitu, mungkin waktu weekend saya pulang itu bisa ketemu bareng, bisa ngobrol-ngobrol ya ala keluarga gitu. Keluarga pernah nggak kayak nyamperin kamu ke sini gitu atau main di kota gitu? Oh, sering juga. Sering juga. Oh, berarti sama ya. Kamu ke situ juga kadang keluarga kamu ke sini. Terus selanjutnya terakhir, apa perubahan yang kamu rasakan baik dari mental, kepribadian, emosi waktu SMP ke SMA? Pasti kerasa jelas sih Kak ya, kan SMP tuh masih yang labil banget gitu. Ya labil banget. Ya ketika SMP saya tuh masih belum, meskipun saya sudah tahu mau masuk ke rumpun apa, cuman masih belum jelas itu ke jurusan yang apa gitu. Itu dari segi yang akademik ya, mungkin juga dari segi akademik itu saya jauh lebih berkembang di SMA ketimbang di SMP. Mungkin karena di SMA tuh lingkungannya lebih kompetitif, jadi saya tuh berusaha untuk bisa memiliki nilai yang lebih baik lagi. Lalu misalnya secara mental juga banyak sekali dukungan yang saya dapat dari teman-teman maupun dari guru-guru dan juga keluarga di masa SMA ini, karena banyak sekali seperti momen-momen labil lah yang harus yang sedikit demi sedikit itu harus mulai dari penjurusan waktu kelas 11 itu juga udah labil banget, milih gimana takut salah kan, harus mutusin itu ya. Lebih ke situ sih juga. Ya lebih ke kebersamaan teman-temannya aja. Terus kalau misalnya rasa emosi kamu waktu SMP SMA apa udah kekontrol, apa masih suka emosi kayak gitu? Kalau saya alhamdulillahnya sudah bisa mulai mengontrol emosi dan manajemen diri, karena kan kebetulan saya itu tergabung di organisasi OSIS. Nah di sana ya tentu aja kan nggak bisa gitu kalau misalnya emosi dikit langsung marah-marah gitu kan, kita nggak bisa. Bareng teman-teman kan, kita tuh kerja bareng kan, nggak mungkin kalau misalnya ada kesalahan dikit langsung
marah-marah tuh nanti kan malah memperburuk suasana. Jadi emang di SMA ini benar-benar belajar buat mengontrol diri, mengontrol emosi, manajemen waktu gitu. Nanti kalau udah kuliah kamu harus lebih Insya Allah. Dari mental kepribadian kamu, emosi kamu harus lebih dikontrol lagi. Apalagi nanti udah nggak ada temen yang deket gitu kalau misalnya baru semua ya Kak. Iya. Udah baru, apalagi kamu nanti bakalan di luar kota ya. Iya. Itu. Amin. UGM ya. Amin. Ini ada tambahan pertanyaan lagi dari aku. Mungkin kamu pastinya dari pengalaman kamu di SMP sama di SMA itu beda kan ya, lingkungannya itu beda dari kamu SMP. SMP mungkin masih terjaga dengan baik, SMA mungkin agak longgar gitu ya. Lagi jauh dari rumahnya. Iya, apalagi kamu jauh dari rumah, jauh dari orang tua gitu. Mungkin kamu apa pernah terpengaruh oleh lingkungan baru kamu, atau kamu benar-benar kayak nggak terpengaruh sama sekali sama lingkungan baru kamu? Jujur sedikit banyak ada juga yang terpengaruh, tapi ada juga yang tetap bisa aku jaga gitu Kak. Jadi kalau SMP itu kan saya tuh kelasnya tuh 3 tahun ganti gitu, tetap itu aja. Jadi bondingnya tuh lebih kuat juga. Kalau misal di SMA ini kan kelas 11-nya kan diacak, jadi itu harus mulai bonding baru, dan menurutku sih kurang kuat aja sih bondingnya kalau misal baru 2 tahun itu. Terus kepengaruhnya tuh mungkin lebih ke arah apa ya, kalau misal ya kerkel paling sampai malam, meskipun sebenarnya nggak sampai malam juga gitu, lebih dimalam-malamain gitu. Kalau misal selebihnya sih nggak terlalu banyak terpengaruh sih, soalnya juga aku tipe yang punya pendirian sendiri gitu. Jadi meskipun teman-temanku gimana gitu, ya udah biarin aja, biar urusan mereka, urusanku sendiri kayak gitu. Nggak terlalu banyak terpengaruh. Itu harus dipertahanin sampai kamu di tahap kuliah ya, sampai nanti kalau udah wisuda gitu harus dipertahanin, karena kalau udah di kuliah ini pasti kayak kamu lebih liar gitu, bahasanya tuh lebih lingkungannya lebih bebas gitu. Lingkungan kamu itu bakalan kamu banyak dengar ini itu yang bakalan bikin kamu mungkin kaget gitu ya. Itu harus benar dipertahanin ya. Kayak gini terus, harus benar-benar kamu jaga prinsip kamu yang awalnya kayak gini, nggak boleh sampai ikut-ikutan apalagi gitu ya. Ya udah, itu sih. Baik, mungkin itu saja yang bisa kami tanyakan seputar pertanyaan-pertanyaan tadi kepada Adik Puspa. Terima kasih kepada Adik Puspa atas waktunya juga udah berkenan kami wawancarai di sini. Terima kasih banyak. Baik, saya akhiri wawancara untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.